Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar tak semua? Alhamdulillah, semua sehat? Nah, jadi ada tadi saya dengar sakit perut, bagaimana? Sudah tidak sakit perut? Sudah ya? Mungkin tidak sarapan. Sudah sarapan semua? Iya. Ada yang belum sarapan? Rias belum sarapan? Nah, jadi tadi saya bilang Rias ya. Jadi kalau bangun pagi sudah bangun jangan tidur lagi. Lari lagi kita puasa. Ya, jadi kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan nak, sehingga bisa hadir di ruangan ini untuk belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar, mari kita seperti biasa berdoa dulu. Silakan Nak Gatot dipimpin doanya teman-temannya. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Terima kasih Gatot ya. Jadi Ibu absen dulu. Yang pertama Gatot Sugiarto, Dirgi, Rias, Indra Wijaya, Iqbal. Sakit matanya katanya. Jadi tadi sudah izin. Jadi kalau sakit mata nggak usah masuk dulu. Kenapa? Karena gampang menular ya. Kemudian Vidya, Nadia, Susi, Tasnia, Nur Fauzia, Nurlina, Nur Ilmi, Nur Hikmah, Rizky Malaysia. Ada yang ketinggalan? Siapa? Jumratul Husna. Berarti dari 15 orang, 1 orang tidak hadir ya karena sakit. Sekarang kita lanjut untuk materi hari ini. Tapi sebelumnya nak, saya mau tanya-tanya dulu tentang materi kita sebelumnya. Masih ingat tentang muatan listrik dan hukum apa namanya? Coulomb. Nah, yang pertama, masih ingat tidak apa itu listrik statis? Siapa yang bisa? Ya, jumlah terusnya dibuka saja mas, sedikit kalau bicara. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah listrik statis artinya listrik yang tidak mengalir. Tapi listrik statis bisa berpindah. Apanya yang berpindah? Apa Susi? Muatannya. Ya, jadi yang berpindah pada listrik statis adalah muatan listriknya. Sekarang siapa yang ingat ada apa saja muatan listriknya? Dia? Apa dia muatan apa? Muatan positif dan muatan negatif. Sekarang tadi Rias angkat tangan. Saya tanya Rias, mudah-mudahan bisa jawab pertanyaan ini. Di antara muatan positif dan negatif yang mana yang berpindah? Nah, positif atau negatif? Muatan negatif. Tahu nama lainnya muatan negatif? Proton atau elektron? Elektron. Oke. Nah, sekarang lanjut di pertanyaan berikutnya. Perpindahannya itu atau interaksinya muatan bisa mengakibatkan sebuah gaya. Gayanya namanya gaya apa? Catat. Gaya? Ada yang bisa bantu? Susi? Gaya Coulomb. Ya. Gaya Coulomb itu bisa tarik menarik dan bisa menolak. Sekarang Nurlina, kapan tarik menarik Nurlina? Kalau apa muatannya apa? Kalau negatif dan positif ya ketemu tarik menarik. Kalau
sebelumnya. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah medan listrik, ya. Jadi materi kita hari ini adalah medan listrik, ya. Medan listrik. Pernah dengar kata istilah medan? Medan. Medan itu artinya daerah, ya. Medan listrik. Kalau waktu SD pernah belajar medan magnet. Kalau pakai serbuk besi dikasih magnet dari bawah begini, ada garis-garisnya, itu yang dimaksud dengan medan magnet. Hari ini kita belajar bukan tentang medan magnet ya, tapi tentang medan listrik. Apa manfaatnya? Nah, kita belajar medan listrik. Masih ingat kemarin salah satu gejala listrik statis dalam skala besar apa namanya? Petir. Ya, betul, petir ya. Jadi salah satu manfaatnya kita belajar medan listrik, kita jadi tahu, bisa tahu bagaimana caranya kita menghindari petir dan apa saja bahaya dari petir. Karena kita bisa tahu petir itu muatannya apa, benda yang terkena petir muatannya apa, ya. Medan di sekitar benda itu namanya medan listrik. Kita bisa menghindari, sejauh apa kita menghindar sehingga kita tidak terkena yang namanya petir. Sekarang coba perhatikan di atas. Tujuan pembelajaran kita hari ini Ibu bagi 3 aspek, ya. Ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lihat yang pertama, aspek sikap. Tahu artinya sikap? Perilaku, ya. Jadi yang mau menilai, Ibu lihat nanti di sini ada 4. Yang pertama religius, kemudian teliti, tanggung jawab, kemudian percaya diri, dan sikap jujur. Jadi itu pada saat apa? Tadi berdoa, berarti religius. Kemudian teliti dan tanggung jawab saat nanti kita praktik, ya. Kemudian percaya diri, kalau ditanya nih berani menjawab, berani nanti persentase kelompok, berani menyimpulkan, itu percaya diri. Kemudian jujur pada saat apa? Pada saat ulangan, ya. Pada saat ulangan. Kemudian itu sikap. Di pengetahuan ada 4 juga. Yang pertama, kalian nanti bisa menyebutkan pengertian medan listrik melalui studi literasi. Kemudian melalui praktikum PET ada 3 nanti. Kalian bisa menjelaskan arah garis medan listrik, kemudian menghitung besarnya kuat medan listrik, dan menganalisis hubungan antara kuat medan listrik dengan besar muatan dan jarak. Kemudian untuk keterampilannya ada 3. Yang pertama, keterampilannya kalian saat menggunakan PET, saat aplikasi PET nanti. Siapa yang terampil pakai? Jadi Ibu lihat satu-satu. Kemudian saat menyajikan hasil pengamatan LKPD-nya, bagaimana kalian mengisi LKPD-nya, ya? Kemudian yang terakhir saat mempresentasikan. Karena nanti yang mempresentasikan dalam satu kelompok, berarti saya lihat kerjasama timnya, ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian dari tujuan tadi itu bisa kelihatan ada kegiatannya apa saja. Yang pertama tadi studi literasi. Masih ingat apa artinya studi literasi? Membaca buku, membaca bahan ajar, bisa mencari melalui internet, ya. Kemudian kegiatan kedua adalah praktikum virtual. Pakai apa? Aplikasi apa namanya? PET, ya. Masih pakai PET. Kenapa kita pakai PET, nak? Ada yang tahu alasannya kenapa kita pakai PET? Ya. Karena untuk melihat garis-garis gaya listrik itu tidak bisa dilihat pakai mata telanjang, ya. Jadi untuk mendemokannya kita lihat melalui aplikasi PET, ya. Kemudian yang terakhir adalah diskusi dalam kelompok. Jadi silahkan nanti kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD, ya. Oke. Karena ada tujuan, ada yang akan dinilai. Seperti biasanya ada 3 penilaian, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Jadi penilaian ini mengacu ke tujuan tadi, nak. Tujuan sikap tadi apa? Ada 4 kan?
Kemudian tujuan pengetahuan ada berapa tadi? Nah, itu nanti tertuang melalui soal pilihan ganda, ya, di akhir kegiatan. Kemudian penilaian keterampilan yang tadi pada saat kalian mengerjakan, saat mengisi LKPD, kemudian saat persentase. Jadi dalam proses belajar mengajar ini penilaiannya berlangsung terus ya, pada saat kalian belajar nanti dan pada saat selesai ya belajar ya. Jadi jangan mengira penilaiannya cuma nanti soal itu, tidak. Jadi penilaiannya berjalan pada saat kalian juga sedang belajar ya. Ngerti Ki? Sudah. Ada yang tahu perbedaannya kelompok yang kemarin dan kelompok yang sekarang? Apa bedanya? Kemarin berapa satu kelompok? 3, 4. Sekarang? Apa tujuannya pas begitu? Supaya lebih fokus dalam berdiskusi. Kemudian nanti pakai aplikasi Petro juga lebih lancar. Semua pakai kalau berdua. Coba Dirki, sebutkan satu masalah yang kalian temukan dari gambar tadi. Satu saja. Benda yang berwarna hijau itu muatannya apa? Ya, benda yang berwarna hijau itu muatannya apa? Kemudian Rias, coba dibacakan satu. Buka sedikit. Benda yang berwarna merah itu muatannya apa? Benda yang berwarna merah muatannya apa? Kemudian kelompoknya Kaslia, coba satu. Pertanyaannya lagi. Yang berbeda dengan kelompoknya tadi Rias sendiri. Mana cara kekuatan. Bagaimana caranya dihitung itu kekuatannya itu garis-garis
pada gambar tersebut. Coba Nadia. Yang keempat sudah ada 3 ya? Keempat. Adakah hubungan antara besar mata dan jarak pandang dengan kekuatan dari garis? Adakah hubungannya antara jaraknya itu muatan dengan besarnya muatan terhadap kekuatannya itu garis-garis? Ya, sudah ada 4. Ada satu lagi yang mau menyatakan masalahnya? Masih ada? Ini? Yang mana ini? Satu lagi pertanyaannya. Ya betul, garis-garis yang ada di sekitar muatan itu yang titik merah dengan titik hijau, apa namanya? Ya, nah, jadi itu identifikasi masalahnya. Kita catat. Jadi nanti catat juga di KPD-nya dah. Jadi yang pertama, identifikasi masalahnya. Yang pertama, muatan apa yang berwarna merah dan hijau. Kemudian yang kedua tadi disebut apa? Disebut apa garis-garis yang ada di sekitar muatan. Apalagi tadi? Apalagi? Ya, oh ya. Bagaimana menghitung? Bagaimana menghitung besar kekuatan dari garis-garis tersebut? Kemudian adakah hubungannya? Ya, adakah atau bagaimana? Bagaimana hubungan antara jarak dan besar muatan terhadap kekuatan jadi ini ya Naya, ini identifikasi masalahnya tadi yang kalian sebutkan 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini yang akan kita cari jawabannya pada kegiatan-kegiatan kita hari ini. Jadi kegiatan yang pertama, kalian silakan melakukan studi literasi untuk mencari pengertian dari medan listrik. Silakan dibuka bahan ajarnya, silakan dibuka itu bukunya nak, buku siswanya, cari apa itu medan listrik. Nanti jawabannya dituliskan di LKPD-nya. Di LKPD-nya kan ada ya tempatnya menulis apa yang dimaksud dengan medan listrik. Silakan kalian baca, kemudian dengan teman kelompoknya tentukan yang mana yang mau ditulis. Baca itu bahan ajarnya lebih lengkap. Silakan dibuka ya bukunya kelanjutan dari yang sebelumnya, materi sebelumnya.
angkat tangan. Apa itu medan listrik? Nah, angkat tangan coba. Siapa mau baca? Gampang sekali gitu membaca. Bahasa Indonesia. Oh itu sana angkat tangan bilang. Oke, jangan dulu. Kasih besar suaranya. Kasih kedengaran. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah daerah yang berkaitan bermuatan listrik. Ya, daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik. Nah, berarti kalau yang tadi gambar yang kita lihat tadi nak, yang ini. Jadi kalau dari sini bisa ketahuan daerah di sekitar muatan listrik yang apa? Daerah di sekitar muatan listrik. Berarti yang ini nih. Daerah di sekitar muatan listrik inilah yang disebut dengan medan listrik. Berarti yang di antar di dekatnya ini titik merah berarti ini medan listriknya muatan merah. Yang di sekitar hijau ini berarti medan listriknya benda yang berwarna hijau, ya. Seandainya ada di sini titik biru, ada lagi garis-garisnya di sini, berarti ini adalah medan listrik untuk titik yang berwarna biru. Paham apa itu medan listrik? Jadi medan listrik adalah daerah yang berada di sekitar muatan listrik. Paham? Oke. Nah, sekarang kita lanjut dengan kegiatan berikutnya. Coba perhatikan di atas. Perhatikan kembali LKPD-nya. Nah, kegiatan berikutnya, aktivitas kedua adalah praktikum virtual PET. Semua sudah menyiapkan HP-nya? Dalam satu kelompok ada HP? Ya. Sebentar, buka aplikasi PET-nya. Kemudian apa yang dilakukan? Nah, ada dua percobaan. Yang pertama ini, kemudian ada nanti percobaan kedua. Nah, itu semua dilakukan melalui aplikasi PET. Nah, datanya nanti dimasukkan ke dalam tabel. Tabel percobaan pertama itu menggambar, ya. Tabel percobaan pertama menggambar. Tabel percobaan dua itu data. Nah, data artinya ada nilai-nilainya nanti yang tampak, ya. Sekarang coba buka semua HP-nya. Ada datanya? Tidak ada. Jadi kita hotspot. Ya, sudah dibuka di Google. Nah, ketik di sini. Ketik ya. Ketik PET. Seperti di atas. PET medan listrik. Ya. Jadi PET medan listrik. PET medan listrik. Enter. PET medan listrik. Muncul seperti ini. Klik yang paling atas saja. Muatan dan medan listrik PET. Sudah dapat? Sudah muncul seperti ini? Sudah? Oke. Jadi play di tengahnya. Play. Gantian pakai ya, dalam satu kelompok itu berdua, gantian pakai. Jadi supaya semuanya tahu caranya membuka. Sudah muncul? Nah, play di tengah ya. Oke. Sudah? Bias nanti gantian sama Hendra ya. Gantian nanti sama Hendra caranya buka. Gelap memang ya itu. Gelap sekali. Sudah?
Karena kalau di HP-nya kalian bisa lihat dia berdiri begini. Nggak bisa kasih pendampingan saja supaya menyesuaikan di tabelnya, ya. Yang penting jelas kalau muatannya positif itu garisnya kemana? Keluar atau ke dalam? Ya, kalau negatif garisnya keluar atau ke dalam. Itu pula kalau misalnya dua ketemu positif bagaimana garisnya? Ya, negatif bagaimana garisnya? Jadi dia tidak banyak tanda panahnya. Seperti tadi kasih lihat di atas dia tanda panahnya satu saja. Yang penting sudah jelas kalau dia positif tanda panahnya keluar atau ke dalam. Jadi kalau negatif dia darahnya masuk. Nah, kalau positif darahnya sekarang bagaimana kalau positif negatif sudah selesai. Nah, yang ini berarti apa namanya? Kasih tanda ini garisnya supaya kelihatan interaksinya. Coba lihat kembali di HP. Bagaimana? Jadi yang itu yang dua muatan positif negatif, jangan cuma tanda panahnya satu. Kenapa? Supaya kelihatan interaksinya. Bagaimana interaksinya? Apa dia tertolak atau tarik menarik? Ya, perbaiki gambar tak. Ditambah-tambah tanda panahnya di sini. Jangan cuma satu seperti itu. Jadi coba perhatikan yang ini. Misalnya positif dengan positif. Nah, lihat gambarnya, ya. Kalau positif dengan positif, jadi semua saling menjauh. Tidak ada yang mendekat, semuanya saling menjauh.
yang mana yang berbanding lurus. Nah itu masih ingat kemarin kan? Yang mana yang dimaksud berbanding lurus, yang mana yang dimaksud berbanding terbalik. Kalau sama-sama bertambah berarti berbanding lurus. Kalau satunya bertambah justru satunya berkurang berarti berbanding terbalik. Kami lagi kan? Jadi bagaimana? Yang dicentang itu Fredway dengan G. Ya, yang dicentang Fredway dengan G. Ya, makanya diikuti nah apa langkah-langkahnya di dalam kan sudah dikasih. Perhatikan yang disuruh letakkan muatan positif atau negatif. Positif atau negatif? Nah, positifnya warna apa? Sudah selesai digambar tadi semua? Sudah selesai tabelnya? Sekarang silakan kalian analisis hasil pengamatannya tadi dengan menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Ini analisis hasil ada 1, 2, 3, ada 4 soal. Ya, silakan dikerjakan, diskusikan dengan teman pasangannya apa jawabannya. Jadi berdasarkan tadi apa yang kamu lakukan, ya. Silakan dikerjakan. Jadi yang pertama, kemana arahnya garis gaya kalau benda bermuatan positif? Tadi kan sudah dipraktikumkan ini. Silakan dikerjakan. Bisa menjawab kan? Nanti caranya jawab. Nomor 1. Ada tadi kamu praktikum kan? Yang gambar-gambar bagaimana garis gayanya kalau positif. Bahasakan gambar tadi bagaimana kamu bahasakan, ya. Jadi nomor 1, 2 itu mudah berdasarkan dari gambar. Nomor 3, analisis datanya yang tadi ini. Ya, bagaimana hubungan antara besar muatan dengan jarak muatan terhadap kuat medan listrik. Masih ingat yang kata berbanding lurus berbanding terbalik? Ya, kapan dia berbanding lurus? Kapan dia berbanding terbalik? Itu dibahasakan seperti itu. Lanjut kita. Ya. Jadi lanjut kita bikin pertanyaan. Hasilnya ini. Jadi pengerjaan nomor 1, 2 berdasarkan tadi gambar, nomor 3, 4 berdasarkan ini. Ya. Paham, harus paham dalam ini. Untuk nomor 3 nya nanti, ini analisisnya berdasarkan tabel yang ya. Jadi kalian bahasakan bagaimana berbanding lurus, bagaimana berbanding terbalik. Kemudian bisa dirumuskan. Buat medan sama dengan apa, bagi apa atau apa bagi apa. Berdasarkan dari apa. Ya. Ini dijawab berdasarkan apa tadi yang kamu telah lakukan. Ini nomor 1, 2 tadi kan kamu lakukan, nah. Yang gambar ini. Ini kan gambar. Kamu bahasakan pakai kata-kata kalimat. Kalau positif bagaimana arahnya? Arahnya keluar atau masuk? Arah garisnya keluar muatan atau masuk muatan? Keluar. Kalau negatif? Masuk muatan. Itu dibahasakan di sini. Kalau nomor 3, ini dianalisis berdasarkan ini tabel. Nah, ini tabel letak. Jadi mana berbanding lurus, mana berbanding terbalik. Masih ingat toh
Tapi kalau satunya naik, satunya turun, berarti berbanding terbalik. Paham Ki? Ya. Garis gaya adalah Oke. Nah, ini nomor 3 nak, dianalisis berdasarkan ini nomor 2. Ya. Ini nomor 2. Perhatikan Ki, ini satu belum. Ya. Perhatikan Ki. Kalau U-nya tetap, R-nya berubah, bagaimana kuat arusnya? Kuat medannya. Naik atau turun? Turun. Nah, berarti kalau jaraknya naik, kuat medannya justru turun. Ini turun. Nah, kalau kuat medannya, kalau muatannya naik, jaraknya dia tetap. Ini jaraknya tetap ya, 111. Nah, bagaimana dengan kuat medannya? Dia naik atau turun? 4 ke 9 ini naik. 4 ke 9 naik atau turun? Naik. Berarti kalau ini naik, ini juga naik. Berarti ini berbanding lurus atau terbalik? Nah, berbanding. Kalau sama-sama naik, dia berbanding lurus. Kalau satunya naik, satunya turun, berbanding terbalik. Begitu kita bahasakan. Selesai mengumpulkan data dan melalui aplikasi PR, juga sudah berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab analisis soal ya, analisis data pada KPG. Sekarang silakan perwakilan tiap kelompok presentasikan hasil daripada tadi praktikumnya dan analisis datanya. Kita mulai dari kelompoknya Ria. Silakan dibaca analisisnya. Yang nomor 1, 2, 3, analisis datanya. Dibaca. Ya. Coba dibuka maskernya. Berdiri Ria. Bagaimanakah arah garis yang ditentukan oleh benda muatan negatif serta benda bermuatan positif garis gaya dilarang dilakukan. 3. Yang lain coba perhatikan nak. Antara suatu muatan dengan jarak muatan dengan jika jarak keluar, jika jarak bertambah buat muatan berkurang atau berbanding terbalik. Jika besar muatan bertambah buat muatan bertambah, maka berbanding lurus. Iya, coba dibaca analisis datanya di 1, 2, 3. Ya. Berdiri Nadia supaya kasih besar suaranya ya. Yang lainnya coba diperhatikan temannya nak. Ya. Jika jarak yang ditentukan maka kuat medan akan turun atau bisa disebut dengan perbandingan terbalik. Jika besar muatan bertambah maka kuat medan akan bertambah atau bisa disebut dengan perbandingan lurus. Oke. Ya, berikutnya kelompoknya Susanti. Dibaca oleh Hasnia. Ya, kasih besar suara. Susi pakai maskernya nak. Nomor 1. Bagaimana kalau garis gaya yang ditentukan oleh benda bermuatan positif? Jika benda berwarna positif, maka arah garis bermuatan. 2. Kemanakah arah garis gaya yang ditentukan oleh benda bermuatan negatif? Jika benda bermuatan negatif, maka arah garis masuk muatan. Nomor 3. Bagaimanakah hubungan antara besar muatan dengan jarak bermuatan dengan kuat medan listrik? Semakin jauh jarak muatan maka kuat benda semakin sedikit. Sedangkan jika muatan semakin besar maka kuat medan semakin banyak. Oke. Satu kelompok lagi ya. Coba kelompoknya Ilmi. Coba dibaca nak hasil analisis datanya. Ilmi silahkan. Ya, berdiri ya. Coba. Supaya kentara suara didengar sama teman-temannya yang lain. Kemanakah arah garis gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan positif? Garis gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan positif
Kemanakah arah garis gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan negatif? Garis gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan negatif mengarah masuk. 3. Bagaimanakah hubungan antara besar muatan dengan jarak kemuatan dengan kuat medan listrik? Jika jaraknya bertambah maka besar muatan berkurang, jadi berbanding terbalik. Jika medan gaya bertambah maka besar muatan juga bertambah, jadi berbanding lurus. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak semua sudah sepakat ya, sama tadi dengan teman-temannya. Jadi arahnya garis gayanya muatan positif bagaimana, masuk atau keluar? Keluar. Kalau muatannya negatif? Masuk. Kemudian bagaimana hubungan antara kuat medan listrik dengan jarak, berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding ya, terbalik. Bagaimana dengan kuat medan listrik dengan besar muatan, berbanding lurus? Oke, jadi dipaham sampai di situ, nak ya? Oke. Sekarang setelah kalian persentase setiap kelompok, silakan satu kelompok bisa menyimpulkan hasil dari praktikum pada hari ini, sekaligus kita bisa menjawab tadi berapa tadi identifikasi masalah tak? Ada berapa? Ada 4 atau 5? 5 ya. Jadi sekaligus jawab itu identifikasi masalahnya tadi yang kita sudah buat dari awal. Oke. Tadi kan temannya Vidya yang akan menyimpulkan, mengeneralisasi hasil dari percobaan kita hari ini, juga menjawab identifikasi masalah tadi yang telah kalian kemukakan di awal. Silakan Vidya. Benda yang berwarna hijau itu muatan apa? Itu muatan negatif. Garis-garis yang disaksikan muatan tersebut disebut medan listrik. Bagaimana menghitung kekuatan dari garis-garis itu? Yaitu dengan memakai rumus E sama dengan F per Q, atau bisa menggunakan rumus E sama dengan K dikali Q per R per 2. 4. Adakah hubungan antara besar muatan dan jarak muatan dengan kekuatan dari garis-garis itu? Jawabannya ada atau tidak? Ada. Jika jarak ditambah maka kuat medan akan turun, atau bisa disebut dengan perbandingan terbalik. Jika besar muatan ditambah maka kekuatan medan akan bertambah, atau biasa disebut dengan berbanding lurus. Ya, begitu tadi ya generalisasi yang sudah disampaikan oleh Vidya mewakili teman-teman yang lain. Perhatikan, untuk menguatkan konsep kalian terhadap materi kita hari ini, coba kita perhatikan dulu yang Ibu sampaikan di atas ya. Jadi ini untuk memperkuat saja apa yang sudah kalian lakukan tadi. Jadi ada 2 gambar seperti ini. Kalian sudah bisa tahu ya, yang mana muatan positif, yang biru atau yang merah? Yang positif yang mana? Yang biru. Kenapa dia biru? Karena garis gayanya bagaimana? Keluar dari muatan. Sedangkan kalau garis gayanya masuk ke muatan, berarti dia muatannya negatif. Oke. Jadi ini jawabannya. Ya. Ketika benda bermuatan positif, arah garis gayanya keluar. Sedangkan kalau dia bermuatan negatif, arah garis gayanya masuk. Jadi itu harus diingat. Positif keluar, negatif masuk ya. Kemudian besar medan listrik. Jadi masih ingat tadi apa artinya medan listrik? Medan listrik artinya daerah yang ada di sekitar muatan. Itu bisa dihitung kuat medannya. Rumusnya F per Q, atau bisa juga K kali Q per R kuadrat. Rumusan yang kedua ini diperoleh dari penurunan rumus pertama ya. Contoh soalnya seperti ini ya. Jadi diketahui gaya kolomnya 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Muatan A 4 kali 10 pangkat 6 Newton. Muatan B 4 kali 10 pangkat minus 12. Ditanyakan berapa besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B.
seperti saya jadi bawaannya ini. Karena naik berubah menjadi plus, berarti minus 4 tambah 12. Minus 4 tambah 12 tersisa adalah 8. Jawabannya 10 kali pangkat 8. Ini sebenarnya 1 kali 10 pangkat 8. Tapi kalau seperti itu tidak usah ditulis satunya, langsung saja 10 pangkat 8. Jadi 8 dari muatan B terhadap A, ya. Oke. Jadi begitu saja untuk penguatannya. Silakan nanti kalian pelajari kembali di rumah lah ya. Sekarang saatnya kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita simpulkan sama-sama seperti sebelum-sebelumnya. Berdasarkan tujuan pembelajaran kita, tujuan pada aspek pengetahuan. Nah, kita lihat yang pertama. Tujuan yang pertama adalah kalian dapat menyebutkan, menjelaskan pengertian dari medan listrik setelah tadi membaca. Coba satu orang, Ilmi, apa itu medan listrik? Nah, apa tadi artinya medan listrik, Nak? Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik. ya, daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik. Nah, sekarang tujuan yang kedua, menjelaskan arah garis-garis medan listrik. Nah, sekarang coba Gatot, bagaimana muatan listrik positif? Kalau positif dia arahnya masuk atau keluar? Mengarah keluar muatan. Mengarah keluar muatan. Nah, sekarang bagaimana arah garis gayanya ketika muatannya negatif? Susi, Jika muatannya negatif, maka arahnya bagaimana? arahnya Masuk ke dalam muatan. Sekarang yang ketiga, bagaimana cara menghitung kuat medan listrik? Ini dia. Cara menghitungnya pakai rumus apa? Apa tadi rumusnya? rumus E sama dengan E sama dengan K kali Q per R pangkat 2. Ada rumus satu lagi. Coba, apa rumusnya satu lagi? E sama dengan F per Q. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana hubungan antara jarak muatan dengan kuat medan listrik juga besar muatan terhadap kuat medan listrik? Nur Hikmah, bagaimana nak pengaruhnya, berbanding lurus atau berbanding terbalik antara jarak dengan kuat medan? Berbanding terbalik. Kalau sudah Nur Aisyah, kalau besar muatan dengan kuat medan berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding lurus. Oke, jadi paham lagi semua? Nah, berarti semua tujuan pembelajaran hari ini sudah ditahu jawabannya ya? Nah, nanti dibuktikan dengan tes tertulisnya nanti bagaimana ya? Oke, sekarang sudah dulu. Ibu bagikan kalian ulangannya. Ada juga nanti penilaian sikapnya, penilaian dirinya, juga ada angket untuk penilaian petnya. Jadi sekarang silakan rapikan dulu itu kertas-kertas, buku tak semua. Ya, taruh di tengah. Ya, taruh di tengah ya. Taruh di tengah. Sudah tidak usah pakai alas. Ya. Silakan ditulis nama di lembar jawabannya seperti sebelumnya ya. Masih diingat caranya dah? Caranya sama. Coba dirapikan, dikasih di tengah. Sudah dirapikan ya. Di sini. Jadi coba dibaca baik-baik, jangan mau cepat selesai. Seperti biasa. Kemudian nanti ada juga angket ya. Nanti kalian selesaikan ini angket juga. Nanti angketnya diselesaikan setelah soalnya.
Ya, jangan lupa penilaian sikap kejujuran pada saat melaksanakan ulangan. Baca baik-baik soalnya. Nanti dikerjain yang setelah. Oke, silakan dikerjakan. Ingat jujur ya. Tulis nama dulu. Ya, ya seperti kan harus jawaban tulis nama sih. Tulis nama di dalam jawaban. Jangan di soal tulis namanya. Ditulis ya di sini. Tulis nama dulu. Ya, ya seperti kan harus jawaban tulis nama sih. Tulis nama di dalam jawaban. Jangan di soal tulis namanya. Ditulis ya di sini. Anak-anak sekalian, jadi kalian sudah melakukan tes untuk pengetahuannya, sudah juga mengisi anketnya, ya kemudian sudah juga tadi penilaian dirinya ya. Coba Gatot dulu diperhatikan nak. Jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana Gatot? Sangat baik. Sangat baik. Baiknya dalam hal apa? Mudah dimengerti atau susah dimengerti? Mudah dimengerti. Mudah dimengerti. Bagaimana dengan penggunaan aplikasi tabnya? Susah atau mudah? Mudah. Mudah. Kalau saya perhatikan di sini kekurangannya karena layarnya HP-nya kalian kecil ya, jadi susah kalian menempatkan jaraknya pas 1 meter tadi itu. Terlalu kecil itu layar HP-nya. Tapi secara umum bagaimana pembelajaran dengan tab hari ini? Lebih mudah atau lebih susah dari sebelumnya? Lebih mudah. Mudah yang ini ya daripada yang sebelumnya. Rumus yang digunakan lebih mudah sekarang atau yang sebelumnya? Sekarang. Sebelumnya lebih mudah bagi Rias, kalau bagi Gatot lebih mudah yang sekarang atau yang sebelumnya? Yang sebelumnya. Padahal rumus yang sekarang lebih mudah ya daripada sebelumnya, itu banyak sekali variabelnya.
Kalau ini variabelnya cuma muatan, besar muatan dengan jarak, ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya, nak. Tapi perhatikan kembali. Jadi untuk pertemuan berikutnya masih kelanjutan dari listrik statis ini, kita akan belajar tentang kelistrikan pada sel saraf manusia, ya. Kemudian alat-alat atau teknologi yang menggunakan prinsip daripada listrik statis. Jadi tetap nak pelajari kembali di rumah buku tanah buku siswaka ini, lanjut saja materinya ke belakang tadi, ya. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita kembali berdoa. Silakan dipimpin oleh Gatot. Silakan Gatot. Sebelum pulang marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillah.